Pemirsa, aksi kejahatan seksual kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang bocah perempuan asal Kabupaten Deli Serdang yang masih berusia 3,5 tahun. Pelakunya diduga seorang siswa SMP yang merupakan tetangga korban. Assalamualaikum, hai teman-teman. Hari ini kita bakal melaksanakan tugas P5, yaitu membuat podcast. Nah, kita udah ada nih topik yang seru banget. Pastinya narasumbernya gak kalah asik. Langsung aja kita panggil Miss Hasni. Halo Miss. Halo anak-anakku, halo semua. Nah Miss, kan hari ini kita ngundang Miss untuk jadi narasumber di podcast kita. Kira-kira Miss udah denger-denger belum kita mau bahas apa hari ini? Kalau dengar-dengar sih dengar ya. Tapi kalau untuk poin yang bakal dibahas temanya, kayaknya kita harus kasih tahu dulu deh. Nah, Ya ke depan ya kepada penonton barangkali. oke, penonton yang di belakang kira-kira kita mau bahas apa ya hari ini? Apa ya guys? Coba dong kasih tahu Kak. Spill. Hari ini kita bakal ngebahas tentang pelecehan seksual. Jadi karena topik P5 tahun ini adalah kenakalan remaja, kita memilih untuk membahas pelecehan seksual. Karena menurut kelompok kita itu masalah yang turut diperhatinkan belakangan ini. Jadi aku mau nanya nih sama Miss Hasni, kira-kira pelecehan seksual tuh apa sih Miss? Oke. Ini Miss menjelaskan kembali ya terkait biar kalian paham apa sih namanya pelecehan seksual itu. Sebenarnya suatu pelecehan itu adalah tindakan yang berupa asusila, di mana tindakan pelecehan itu adalah suatu bentuk kriminalitas yang terjadi di kalangan kita semua, baik kalangan kalian maupun umurnya bagian kalangannya Miss Hasni juga. Dan bagaimana pelecehan seksual itu bisa terjadi? Sebelumnya yang kita tahu adalah pelecehan seksual itu adalah suatu tindakan kriminal terkait adanya kasus dalam tidak menormalisasikan suatu hal yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi ada tindakan asusila seperti ada anak-anak yang menjahili temannya, memegang badan-badan tubuh yang tidak disensor ya, tidak boleh. Dan juga ada beberapa tindakan kriminal lainnya seperti membody shaming, itu juga pelecehan seksual. Atau kalian pernah dengar orang suka panggil-panggil dengan bahasa tubuh, atau biasanya tuh kalau kalian lagi jalan, perempuan lagi jalan terus dipanggil, itu namanya catcalling. Nah, itu juga salah satu tindakan kriminalitas atau pelecehan seksual seperti itu. Kalau menurut Miss, faktor dari penyebab pelecehan seksual ini apa Miss? Wah, itu sebenarnya beragam ya. Kenapa pelecehan seksual itu bisa terjadi? Salah satu alasan kenapa bisa pelecehan itu ada karena adanya pergaulan bebas. Itu satu. Kenapa menurut Miss Hasni itu dasar adanya pelecehan seksual karena ada pergaulan bebas? Karena memang di dalam pergaulan bebas itu artinya apa? Pergaulan. Kalian bergaul atau menjalin silaturahmi dengan teman-teman itu oke, nggak apa-apa. Tapi namanya bebas, itu tidak terikat dengan namanya aturan. Jadi kalau kita ngomongin dasar bagaimana pelecehan seksual itu bisa terjadi, karena memang dalam pertemanan tidak ada aturan. Maka dari itu, that's why pelecehan itu bisa terjadi karena dalam pertemanan kita tidak ada batas. Maka bagaimana caranya pelecehan seksual itu bisa terjadi? Yaitu karena tidak ada batas antara kita, tidak ada privasi antara kita, tidak ada peraturan-peraturan yang membuat orang atau oknum itu sadar bahwa itu tidak boleh. Dan menurut namanya Harry Simanjuntak, beliau itu salah satu CEO dari perusahaan asuransi kejiwaan terbesar di Indonesia ya. Itu beliau menjelaskan bahwasanya pergaulan bebas itu adalah suatu pergaulan yang tidak terikat, berteman tapi tidak terikat atau tidak tidak peduli dengan peraturan perundang-undangan. Jadi mereka menormalisasikan baik itu hal-hal yang buruk, hal-hal yang bakal berdampak bagi mereka, tindakan asusila. Menurut mereka hal-hal seperti itu adalah hal yang mereka bangga-banggakan dan tidak terikat sekali dengan hukum di Indonesia.
Terus kan tadi kata Miss Hasni salah satu faktor terbesarnya adalah pergaulan bebas. Iya, betul. Nah, kira-kira gimana sih Miss biar kita bisa terhindar dari pergaulan bebas dan apa cara-cara yang bisa kita lakuin agar pintar memilih teman? Iya. Bagaimana caranya biar kita tuh terhindar ya dari pergaulan bebas? Itu pertanyaan bagus. Bagaimana sih caranya? Ya itu tadi, kita harus membuat sebuah kesadaran diri. Pertama, kesadaran diri atas ada batasan-batasan norma di kehidupan kita. Ya, salah satunya adalah dengan memiliki adab. Nah, bagaimana cara memiliki adab itu? Yaitu mengerti bahwa semua yang bekerja di dunia ini punya rules atau aturan. Nah, aturan-aturan ini ditata oleh pemerintah dan pemerintah memiliki undang-undang yang melindungi hak kita dan juga hak orang lain. Terus yang kedua yaitu adalah selalu merasa diri bahwa kita tuh dimiliki oleh Sang Pencipta. Artinya bahwa kita selalu diawasi nih. Selalu merasa diri bahwa diawasi oleh yang di atas atau Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kalau tidak seperti itu, ya namanya manusia walaupun dia wataknya pintar dan segala macam, tapi kalau tidak punya adab, dia bisa berbuat semena-mena nggak sih? Iya. Bener kan? Jadi kayak orang yang punya uang nih, misal nih kita punya uang, tapi karena kehidupan kita terlalu bebas, kita bisa aja dong. Kalau ngerasa tidak diawasi, kita tidak punya aturan di dunia ini, pasti namanya punya uang, gue mau beli obat-obatan nih, atau kayaknya obat-obatan masih kurang, gue pergi ke tempat-tempat yang malam deh, kayak gitu. Itu kan bisa terjadi kalau dirimu tidak ada batasan kehidupan atau batasan norma seperti itu. Dan yang ketiga adalah membiasakan diri berpikir yang positif, ya, atau memiliki bekerja yang positif. Artinya mencari pengalaman-pengalaman yang bisa mengasah diri ke arah yang lebih baik. Atau kalian juga ada ke hobi atau passion yang kalian dalamin ke pengalaman-pengalaman yang baik. Berarti kayak nyibukin diri gitu. Iya, menyibukkan diri seperti itu. Mio kayak misal nih, Mio kan suka keseni. Jadi Mio lebih sibukkan diri ke hal-hal yang dapat mengasah kemampuan Mio dalam kesenian. Terus kayak barangkali Aisyah suka public speaking, so Aisyah ikut-ikutan kelas coaching untuk public speaking kayak gitu. Nah, Miss, tadi kan cara-cara yang Miss sebutin itu dari faktor dalam diri. Uh-uh. Tapi kalau semisal kita punya teman, Miss, nah teman ini emang pikirannya tuh mungkin mengarah ke sana. Ada nggak cara kita bisa bantu mereka sebagai faktor luar? Oh, sebagai faktor luar ya, untuk membuat teman kita nih sadar. Iya. Gitu ya. Kalau dari misalnya sih mikirnya begini, untuk menyadarkan seseorang itu kan susah. Betul kan? Itu susah banget karena kita aja tuh belum tentu bisa berubah, apalagi orang lain. Tapi namanya hal-hal seperti ini tidak ada yang tidak mungkin ya, kalau Allah tuh sudah menyatakan bahwa pasti di dunia ini tidak ada yang mungkin. Maka jalannya tuh adalah dengan cara pertama, sebagai teman, baik itu kejujuran yang pahit pun kalian harus menyatakannya. Dengan cara bagaimana? Nasihat antara dua mata. Jadi antara kamu dengan dia ditegur pelan-pelan tapi tidak di depan umum. Itu satu. Itu menyadarkan antar temannya. Kedua adalah mengapresiasi dia. Hal kecil apapun. Jadi kalau kalian memiliki teman seperti itu, jangan dulu menjudge dia. Jangan dulu kayak, oh kamu, aku nggak mau temenan lagi sama kamu karena kamu bla bla bla, karena kamu kurang ini karena kamu membuat kriminalitas, jadi gue udah mutusin nggak temenan sama kamu. Enggak, jangan gitu dulu. Tapi bagaimana cara kalian itu memberikan suatu apresiasi, apapun itu. Misal memberikan pujian ke dia. Wah, hari ini kamu luar biasa, ganteng banget nih, atau mungkin cantik banget nih, berpakaian rapi sekali, Masya Allah gitu. Hal itu bisa membuat dia positive thinking, berpositif. Iya. Jadi membuat dia tuh berpikir bahwa saya dihargai nih. Dengan adanya penghargaan seperti itu kan artinya dia sudah mulai terbuka. Nah, baru yang kedua kalian masuk nih. Gimana kemarin kok aku nggak lihat kamu ke sekolah? Kamu kenapa sih? Kayak gitu-gitu. Itu ada pendekatannya. Nah, selanjutnya baru tuh yang kayak kamu kasih nasihat antar berdua saja. Seperti itu. Dan juga mengajak, memberikan ajakan
ke kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, jadi alangkah baiknya kalau kita punya teman seperti itu jangan dijauhkan. Paling penting itu kita memberikan apresiasi, pujian, dan juga mengadakan ada keberadaan dia, mengetahui bahwa dia itu penting loh sebagai salah satu individu masyarakat gitu. Tapi kalau menurut Miss kan pasti korban dari yang pelecehan seksual ini juga pasti ada kan? Iya, betul. Menurut Miss apa dampak dari adanya pelecehan seksual ini di kalangan remaja? Sebenarnya sih kalaupun dampak ya bagi para remaja terutama pasti punya rasa trauma. Sudah pasti punya rasa trauma. Dan ini sebagai catatan kalian juga ya nanti ke depan atau gimana kalian kerja nanti di bagian hukum atau apa. Namanya korban itu jangan pernah di-spill, itu satu. Karena dia itu bakal merasa adanya rasa traumatik sendiri atas kejadian yang pernah dia alamin. Dia pasti nggak bakal mau ketemu sama si tersangkanya sama sekali ataupun memiliki hubungan kembali pertemanan dengan si tersangkanya atau sebagai selaku korban dan tersangka pasti tidak akan ada jalin pertemanan kembali. Kenapa? Ya karena rasa yang dia dirasa tuh adalah itu takut untuk berteman kembali, takut akan dibegitukan kembali dan takut percaya sama orang. Jadi trauma ya? Iya, jadi trauma itu tadi. Makanya takut percaya sama orang, takut berteman dengan banyak orang, takut ngomong, bahkan takut berpendapat. Padahal kalau takut berpendapat kan itu hal yang kecil yang bisa mengubah ya. Cuman karena gara-gara trauma dari pelecehan seksual itulah dia akhirnya ya menjadi dampak yang luar biasa. Dan itu bisa saja dampaknya bukan saja berhenti di sekolah, bahkan sampai dia kerja, bahkan sampai dia di perkuliahan dan sampai dia sudah dewasa berumah tangga, pasti ada rasa traumatiknya dia seperti itu. Nah, Miss, kan pelecehan seksual nih beragam bentuknya dan di kalangan kita sekarang pasti sering terjadi. Nah, apalagi kita di lingkungan sekolah yang pasti tidak mungkin 100% terhindar dari hal tersebut. Pasti masih ada yang namanya catcalling, body shaming. Dan mungkin gak sekali dua kali nih Miss ngalamin atau ngelihat murid yang kayak gitu. Nah, cara Miss sendiri untuk nanganin murid itu gimana Miss? Oke, cara Miss sendiri untuk membuat hal tersebut tidak terjadi ya. Jadi kalau dari Miss itu kan sudah masuk kelasnya Miss ya. Miss itu paling senang akan memperkenalkan sebuah rules, peraturan. Jadi di dalam peraturannya Miss itu Miss membuat suatu kata seperti ini. If you respect me, I will respect you full. Jadi kalau di dalam peraturan kelasnya Miss, kalau kamu respect sama Miss, maka Miss akan merespek kamu dengan luar biasa, full respect. Apa itu respect? Jadi bagaimana kamu itu menerima peraturan yang ada di sekolah yang Miss kasih. Jadi seperti itu. Peraturannya apa? Yaitu tadi menghargai teman. Salah satu menghargai teman itu adalah dengan cara menjaga tata tertib yang ada di sekolah seperti itu. Jadi Miss juga selalu menegur, dan itu pasti siapapun gurunya pasti Miss rasa saling menegur satu sama lain. Jadi tidak ada yang kami diam, tidak ada yang kami membiarkan hal itu terjadi. Pasti Miss panggil orangnya, pasti Miss tegur orangnya, dan biasanya Miss suruh dia ngobrol sama Miss Hasni. Kenapa kamu ngobrol seperti itu sama teman? Kayak gitu. Nah, terakhir nih Miss, menurut Miss kalau misalnya kita kena dari jadi korban dari pelecehan seksual tersebut, apa yang harus kita lakukan? Oke. Kalau misalkan ya, nauzubillah misalik nih. Kalau kalian jangan sampai. Tapi kalau misalkan kalian menjadi korban dari pelecehan seksual ya, hal yang harus kalian tanami di diri kalian bahwa ingatin ya biar tidak trauma ya. Kita sebelaku manusia itu Allah masih kasih kesempatan hidup. Jadi kalaupun kena pelecehan seksual itu kan ada tingkatan. Mana dulu nih pelecehan yang kalian dapati? Apakah itu dari catcalling atau sekedar body shaming atau disentuh di area yang tidak boleh disentuh? Nah, itu kan ada tahap-tahapnya nih. Dan yang paling krusial itu adalah
itu tadi diperkaos. Nih, sensor nih, diperkaos ya. Kalau kalian sudah sampai di titik itu, maka tanami bahwa kalau kalian masih hidup itu, kalian masih dikasih kesempatan sama Allah itu untuk kedepannya menjadi seorang yang memberikan dampak ke orang lain. Rasa traumatik pasti ada, bakal ada. Tapi yang harus kalian pahami bahwa maafin diri sendiri dulu. Maafin hal yang terjadi. Pelecehan itu datang karena bukan salah kalian. Bukan, kalian tuh nggak salah. Yang salahnya itu adalah tersangkanya. Jadi jangan salahin diri. Maka kenapa Miss bilang maafin diri sendiri, karena kalian nggak salah. Jadi tenangin diri sendiri dulu, sehingga kalian bisa melihat mana yang benar, mana yang salah nih. Oh, ternyata tersangkanya yang salah, aku ini korban gitu. Terus yang kedua adalah jangan pernah menutupi diri. Ketika sudah ada pelecehan seksual itu, oh gue udah gak berharga nih, gue udah kayak begini nih. Enggak, kalian masih berharga. Kalian hidup ini, kalian masih bernafas, masih berharga. Kenapa? Karena kalian hidup itu pasti ada tujuan kenapa kalian itu hidup. Kalian harus memaknai kehidupan itu luas, bukan hanya sekedar kalian hidup dengan bersih, tidak ada ujian seperti ini. Maka kembali lagi, berikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Baru kalian boleh ke psikiater seperti itu ya, untuk pengobatan lebih lanjut. Wah, kata-katanya Miss Hasni sangat menyentuh ya. Wah, masa sih? Nah, jadi tadi kan kita udah dapat banyak banget informasi baru, terus kita udah kita udah belajar kira-kira apa sih dampaknya, terus gimana cara ngehindarinnya. Jadi semoga dari Miss Hasni informasinya semua bisa kita ambil baiknya, kita ambil pelajarannya, kita hindarin yang harus dihindarin, lebih pintar lagi cari teman, dan lebih introspeksi diri. Jadi lebih hati-hati aja, semoga kita semua selalu terhindar dari hal-hal yang kayak gitu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kayaknya kita udah selesai nih. Terima kasih Miss Hasni. Iya, sami-sami. Jadi sekian dari podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.